Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran i'rab dan kita masuk dalam surat Al-Insyirah. Jadi ini terlewat sepertinya ya. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Baik, kalau kita mau terjemahkan, alam, apakah belum, nashrah, kami melapangkan laka bagimu, sadrak, dadamu. Baik, kita lihat i'rabnya. Yang pertama adalah alam, di mana kata alam ini yang pertama diawali dengan al-hamzah. Al-hamzatu itu merupakan harfu istifhamin. Jadi hamzah di sini merupakan huruf istifham, huruf yang menyatakan pertanyaan. Yufidul taqriru mabniun alal fathi, tetapi harfunya di sini walaupun dia pertanyaan tetapi tidak membutuhkan jawaban. Karena di sini sudah yufidu taqriru, sudah menunjukkan faedah dari ketetapan. Jadi sudah ditetapkan jawabannya. Kalau kita terjemahkan tadi, alam nashrah laka sadrak, apakah belum kami lapangkan dadamu. Jadi sebetulnya sudah dilapangkan. Jadi tidak membutuhkan jawaban, makanya di sini disebut harfu istifhamin yufidu taqriru. Kemudian lamnya adalah harfu nafi wa jazm wa qalbin. Jadi harfu nafi, huruf yang menyatakan tidak, wa jazm, fungsinya sebagai jazm, wa qalbin, dan dia bisa merubah kata setelahnya, maksudnya merubah fi'il. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, sukunnya pada huruf mim, lam. Nah, nashrah di sini tadi kan harfu nafi wa jazm wa qalbin. Dia bisa merubah. Nah, qalbin di sini roh. Jadi dia menjadi jazm. Nashrah itu fi'il mudhari, cirinya adalah diawali oleh huruf mudhara'ah yaitu nun. Nashrah. Fi'lul mudhari majzumun, dia keadaannya majzum bilam. Majzumnya dikarenakan ada lam nafi wa jazm wa qalbin. Tanda jazmnya adalah wa alamatu jazmihi as-sukuni. Jadi as-sukunu, tanda jazmnya adalah sukun pada huruf ha ini. Ini tandanya nih, ha. Wal fa'il, dan pelakunya atau subjeknya, karena nashrah itu merupakan kata kerja, maka harus ada pelakunya atau subjeknya. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu nahnu. Jadi domirnya adalah domir nahnu, yang mana merupakan fa'il dari kata nashrah. Nah, selanjutnya kita lihat laka, lamnya itu harfu jar mabni alal fathi, laka al-kaf domir muttasilin mabniun alal fathi fi mahalli jarrin biharfi jar. Jadi ka di sini menempati isim majrurun dikarenakan diawali oleh harfu jar. Nah, sodorok ada kata sodro dan kaf. Sodroknya itu maf'ulun bih dari kata nashrah. Tadi nashrah itu kan fi'il dan fa'il. Fi'ilnya nashrah, fa'ilnya nahnu takdiruhu. Kemudian di sini objeknya atau maf'ulun bih adalah sodro. Jadi sodro kita i'rabkan maf'ulun bih mansubun, keadaannya mansub. Tanda mansubnya adalah wa alamatun nasbihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhirih. Fathahnya nampak yaitu pada huruf ro. Ini ada, tidak muqaddar. Wa huwa mudhaf, dan dia berkedudukan sebagai mudhaf. Nah, sehingga kafnya pada kata sadaraka itu menjadi mudhafun ilaih. Tetapi cara mengi'rabnya kita sebutkan dulu kedudukannya sebagai domir, yaitu domirun muttasilin. Mabniun, keadaannya mabni alal fathi, tandanya fathah. Al-dhahira ala akhirih. Fi mahalli jarin, dia menempati tempat sebagai jar mudhafun ilaih, yaitu sebagai mudhafun ilaih. Oke, ayat berikutnya ayat yang kedua, wa wada'na anka wizrak. Nah, kita lihat wawunya di sini al-wawu harfu 'atfin mabni 'alal fathi. Jadi ayat kedua ini dia ma'tub kepada ayat pertama, alam nashrah. Jadi sama-sama di sini merupakan pertanyaan tetapi sudah ditetapkan jawabannya. Wa wada'na anka wizrak. Jadi kalau kita mau i'rabkan al-wawu harfu 'atfin mabniun 'alal fathi, wada'na itu fi'il madi, wada' fi'il madi mabni 'ala sukun, sukunnya pada huruf ain. Kenapa? Litisalihi, karena dia tersambung bina il fa'il.
Nah, ini namanya na fa'il. Jadi kalau na-nya panjang, na fa'il namanya. Tapi kalau na-nya pendek itu namanya nun niswah. Na-nya na nun niswah. Nah, ada juga namanya ta fa'il, wa wada'ta atau wa wada'tu. Nah, seperti itu. Nah, di sini diirobkan kembali. Na-nya apa? Na-nya adalah domir muttasil, domir yang tersambung, mabniun ala sukuni, fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi, wawado' itu sebagai predikat atau kata kerja, na-nya sebagai fa'il dari kata wawado'. Jadi, di sini domir nahnu-nya sebagai predikat atau fa'ilun. Tetapi dia menempati tempat karena dia domir. Jadi setiap domir itu pasti fi mahalli. Entah fi mahalli raf'in, fi mahalli jarin, atau fi mahalli nasbin. Kemungkinan hanya ada 3 untuk domir yang menempati tempat. Anka, sekarang. Anka itu ainnya adalah an. Itu harfu jar, mabni ala sukun, pada huruf nun sukunnya. Wal kaf, karena diawali harfu jar berarti dia isim majrurun ya. Dhamirun muttasilin mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin bi harfi jar ya. Kemudian wizroknya itu maf'ulun bih atau objek dari kata wawadorna. Kemudian keadaannya mansubun, tanda mansubnya wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, pada huruf ra fathahnya. Wa huwa mudhaf. Kafnya menjadi mudhafun ilaih berarti ya. Kaf dhamir muttasil mabniun alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi itu isim mausul. Alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi mahalli sifatu liwizra. Jadi alladzi ini merupakan sifat dari kata wizra, dari kata ayat sebelumnya. Nah, ini wizroka. Nah, wizro ini punya sifat, yaitu alladzi. Kemudian anqadha fi'il madhi mabni 'alal fathi adh-dhahiratu 'ala akhirih wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, alladzi anqadha wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Kata al-qadha yang merupakan jumlah fi'liyah terdiri dari kata fi'il dan fa'il, dia fi mahalli, dia tidak menempati tempat, la mahallalaha, maaf, dia tidak menempati tempat dalam i'rab, tetapi disebut sebagai silatul mausul. Jadi silatul mausul dari kata alladzi. Karena alladzi merupakan isim mausul, berarti harus punya silatul mausulnya. Nah, silatul mausulnya adalah jumlah fi'liyah dari kata anqadha. Kemudian dhahraka. Dhahranya itu maf'ulun bih atau objek dari kata anqadha. Keadaannya mansubun, tanda mansubnya al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, yaitu pada huruf ra, wa huwa mudhaf. Sehingga kafnya walaupun sebagai dhamir muttasil, tetapi dia fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Nah, ini mudah ya. Ayat berikutnya wa rafa'na laka dzikrak. Wawnya waw atfin mabni 'alal fathi, ini sama maktubnya kepada ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Jadi ini pun merupakan ma'tuf ya dari ayat pertama. Rafa' fi'il madhi mabniun 'ala sukun, rafa' litisalihi bina'il fa'il. Ini na-nya merupakan na' fa'il. Wa na dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Jadi fi'il fa'ilnya ada di kata rafa'na. Rafa' itu fi'il, na-nya itu fa'il. Nah, laka lamnya adalah harfu jar mabni 'alal fathi, kafnya dhamir muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli jarin bi harfi jar. Oke. Dzikra itu menjadi maf'ulun bih dari kata rafa'na, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi fathahnya nampak pada huruf ra. Ini jelas kan ada ya. Kalau nampak itu berarti kita bisa tambahkan di sini. Wa alamatun nasbihi al-fathatu. Nah, ditambahkan al-dhahiratu ala akhirih. Nah, kalau dia tidak nampak, itu misalkan di sini ada tanda seperti huruf ya. Berarti di sini nanti akan berubah al-fathatu al-muqaddaratu alal ya atau alal alif. Nah, seperti itu. Wa huwa mudhaf, dan kedudukan lainnya sebagai mudhaf. Kafnya menjadi dhamir muttasil mabni 'alal fathi, karena tadi ada mudhaf berarti kafnya menjadi mudhafun ilaih, tetapi dia fi mahalli jarin mudhafun ilaih.
Fa inna ma'al usri yusra. Ayat keberapa ini? Fa inna ma'al usri yusra. Ayat kelima ya. Fa-nya itu harfu istinaf, kemudian inna-nya itu harfu taukidin wa nasbin. Jadi huruf taukid secara makna penegasan, wa nasbin secara fungsi. Artinya nasab ini, wa nasbin ini, dia akan menjadikan isim setelah kata inna itu menjadi isim mansub. Nah, karena inna itu punya amalan tansibul isma, menasabkan isim, bisa dengan fathah, kalau dia isim mufrad, wa tarfa'ul khobar, dan merupakan khobar, bisa dengan domah. Nah, kita lihat di sini, mabni al fathih ya, ma'a zorob makan. Nah, ada yang menyatakan ma'a itu zorob makan, berarti kedudukan ma'a ini sebagai isim. Tapi ada juga ma'a ini dinyatakan sebagai harfu jar. Nah, di sini kita nyatakan sebagai isim. Jadi ma'a zorob makan, karena isim maka dia disebut zorob makan, mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam di anna. Jadi ma'a ini dia muta'alliq. Muta'alliq itu dia terikat bi mahdhufin dengan yang dihilangkan, yaitu khabar muqaddam li anna. Jadi ada khabar muqaddam sebetulnya. Nah, khabar muqaddamnya itu di mahdhuf, takdiruhu kain. Jadi fa inna ma'al usri yusran itu ada khabar muqaddamnya yang dimahdhufkan, tetapi takdiruhnya adalah kain. Wa huwa mudhof, dan dia berkedudukan sebagai mudhof. Kemudian kata al-usri isim majrurun bi ma'a wa alamatu jarrihi al-kasratu al-dhahiratu ala akhirih wa shibhul jumlati al-jar min al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar inna muqaddam. Nah, jadi khabar dari kata inna yaitu adalah kata al-usri dan kata ma'a. Jadi kata ma'a dan al-usri ini menjadi syibhul jumlah, jumlah yang diserupakan, yang terdiri dari minal jar wa majrur. Jarnya adalah ma'a, al-usri, wal majrurnya al-usri. Jadi jar majrur ini menjadi jumlah syibhul jumlah, dan dia menempati tempat sebagai khobar inna muqaddam. Khobar inna yang dikedepankan. Makanya dia menjadi fi mahalli raf'in. Karena kan khobar inna itu kedudukannya sebagai fungsi dari inna itu merupakan khobar. Makanya ini fi mahallinya adalah raf'in. Khobar inna muqaddam. Khobar inna yang diakhirkan. Isim innanya mana? Isim innanya tadi. Isim innanya adalah kain. Yang dia mahdhufun. Kemudian kata yusron, sebelum ke kata yusron kita lihat dahulu untuk ma'a. Kalau tadi ma'a dia berkedudukan sebagai harfu jar, maka kata al-usri ini kasrohnya dikarenakan diawali oleh harfu jar, yaitu ma'a. Tetapi kalau kita i'rabkan ma'a ini sebagai zorob makan seperti ini, maka kata al-usri ini berkedudukan bukan sebagai isim majrurun, tetapi sebagai mudhafun ilaih. Ya, kita kembali kepada kata yusron sekarang. Yusron isim inna muakhir. Nah, ini isim inna muakhir. Jadi tadi ada sedikit keliru ya. Kalau kita kembali kepada kata inna, tansibul isma wa talawul khobar. Jadi inna itu menasabkan isim dan merupakan khobar. Khobarnya adalah khobar muqaddam, yaitu isim jar dan majrur pada kata ma'al usri. Ini jar majrur menjadi khobar muqaddam. Kemudian yusronnya adalah isim inna muakhir. Jadi kata yusron kenapa fathah? Karena dia berkedudukan sebagai isim inna. Muakhir mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi. Nah, tadi di sini ada kata dzarab makan mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu muta'alliq bi mahdhufun khabar muqaddam li anna. Jadi ini khabar yang diakhirkan untuk li anna. Wa huwa mudhaf. Oke. Berarti ya, inna sudah punya isim, isimnya adalah yusron. Inna juga sudah punya khobar, khobarnya adalah syibhul jumlah. Oke. Inna ma'al usri yusron. Ini sama berarti ya, innanya harfu taukid, kita cepatkan saja. Ma'a tadi zorob makan,
Al-usra ini isim majrurun, yusran isim inna. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7 berarti ya. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Fa-nya harfu istinaf, idza-nya adatu syartin ghairu jazimah. Dia merupakan alat syarat tetapi bukan sebagai harfu jazm. Zorof lima yastaqbil minaz zaman. Jadi zorof yang menunjukkan waktu yang akan datang. Ini mabniun ya, mabni ala sukun. Faragta, farag itu fi'il madi mabni ala sukun litisalihi bita, il fa'il. Ta'nya adalah dhamir muttasil mabni ala fathi fi mali ra'in fa'ilun. Jadi di sini farag itu menjadi fi'il madi yang dia mabni dengan sukun tetapi dia dikarenakan litisalihi bita il fa'il. Nah, ini namanya ta' fa'il. Tak yang bersambung dengan fi'il. Kemudian fansab, fa-nya waqi'atun fi jawab syartin. Fa-nya muncul dikarenakan dia menjadi jawab syarat. Tadi kan ada adatu syarat yaitu idza. Nah, jawab syaratnya adalah fansab. Yang sab di sini fi'il amr mabni ala sukun. Jadi insab di sini adalah fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah, dia mabninya dengan sukun. Ini mabni ya. Ini harusnya tersambung tulisannya. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu anta. Wal jumlatul fi'liyatu jawabun syartin ghairu jazimah. Jadi kata insab atau fansab, fa-nya tadi harfu jawab, yang sobnya adalah jawaban dari kata fa'idha faragta. Nah, di mana dia menempati wal jumlatul fi'liyah. Dia menempati tempat sebagai jumlah fi'liyah yang merupakan jawab syarat, tetapi bukan ghairu jazim. Terakhir, wa ila rabbika farghab, wawnya harfu atfin mabni alal fathi, ila harfu jar mabni ala sukun, rabbika majrurun. Rabbika di sini rabbi ini majrur karena ada ila, berarti rabbi isim majrurun bi ila wa alamatu jarhi al kasrah wa huwa mudhaf. Wal kaf dhamir muttasil mabni alal fathi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Kemudian farghab, fa-nya harfu atfin mabni alal fathi. Irghab fi'il amr mabni ala sukun wal fa'il min mustatir takdirhu anta. Jadi fa-nya menjadi harfu atfin berarti ini maktubnya kepada kata ini. Fa'idha fansab. Jadi irghab di sini maktub kepada fansab. Baik teman-teman, demikian terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.